Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu kejam, seolah apapun yang kamu lakukan selalu berakhir sia-sia? Aku juga pernah, sampai suatu sore, seorang lelaki tua mengucapkan satu kalimat sederhana yang menghancurkan semua cara pandangku tentang kehidupan. Sejak saat itu aku sadar, musuh terbesarku dalam hidupku ternyata bukan keadaan. Aku tak pernah menyangka sebuah malam yang sunyi akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang gelap sambil memikul begitu banyak luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku merasa hidup tidak adil. Setiap kali mencoba bangkit, selalu ada kesulitan baru yang datang seolah ingin mematahkan langkahku. Padahal dulu hidupku sangat sederhana. Aku bekerja setiap hari dengan keyakinan bahwa kerja keras dan kejujuran pasti akan membuahkan hasil. Namun ternyata aku salah. Penghasilanku memang tidak besar, tetapi cukup untuk membuatku pulang dengan hati tenang dan menikmati senja di jalan kampung yang lenggang. Namun tetap saja tidak membuatku kaya. Namun hidup berubah tanpa aba-aba. Pekerjaanku mulai sepi, pendapatan terus menurun, sementara kebutuhan semakin bertambah. Tagihan datang tanpa peduli apakah aku sanggup membayarnya. Malam-malamku dipenuhi kecemasan. Semakin keras aku berusaha, semakin sering aku merasa berjalan di tempat. Perlahan aku mulai menyalahkan segalanya, termasuk diriku sendiri dan juga orang-orang yang bersinggungan. Aku menyalahkan keadaan, kesempatan, bahkan nasib. Aku iri melihat hidup orang lain yang tampak lebih mudah. Tanpa aku sadari, pikiranku sendiri berubah menjadi penjara yang mengurung harapan sedikit demi sedikit. Ada masa ketika aku menatap wajahku di cermin dan hampir tidak mengenal diriku sendiri. Wajah yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah. Wajah yang dulu penuh optimisme kini pesimis. Aku masih belajar setiap hari, tetapi rasanya kehilangan tujuan. Hingga suatu pagi ada suara kecil di dalam hatiku yang menolak untuk menyerah. Mungkin ada sesuatu yang belum kau pahami dari semua penderitaan ini. Kalimat itu terus terngiang hingga beberapa hari kemudian dan aku memutuskan berjalan lebih jauh dari biasanya. Aku menyusuri jalan kecil di pinggir sawah, berharap keheningan mampu meredakan sesak dalam dada. Di sanalah aku bertemu seorang lelaki tua yang sedang memperbaiki pagar bambu yang hampir roboh. Pekerjaannya tampak berat tetapi wajahnya begitu tenang. Aku memperhatikannya cukup lama lalu memberanikan diri duduk di dekatnya. Ia menatapku sambil tersenyum. "Kenapa wajahmu terlihat begitu lelah, nak?" Entah mengapa pertanyaan sederhana itu meruntuhkan semua pertahananku. Aku menceritakan kegagalanku, ketakutanku, dan segala keluhan yang selama ini kusimpan sendirian. Anehnya, ia hanya mendengarkan, tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah aku selesai berbicara, ia menunjuk ke hamparan padi yang menguning di depan kami. "Lihat padi itu," katanya pelan. "Pernahkah kamu memaksa benih tumbuh lebih cepat?" Aku menggeleng. Setiap benih memiliki waktunya sendiri. Dari luar mungkin tampak tidak terjadi apa-apa, padahal di dalam tanah ia sedang menguatkan akar. Manusia sendiri menderita karena ingin memanen sebelum waktunya. Kemudian
aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, aku selalu sibuk menghitung apa yang belum kumiliki hingga lupa mensyukuri apa yang masih ada. Aku hanya melihat hasil yang gagal tanpa menyadari bahwa proses tetap berjalan. Lelaki tua itu kemudian bercerita tentang kehilangan yang pernah dialaminya. Ia pernah kehilangan pekerjaan, kesempatan, bahkan orang-orang yang dia cintai. Namun semua luka itu katanya bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk pribadi jadi lebih bijaksana. Saat pulang sore itu, masalahku memang belum selesai. Tagihan masih menunggu, keadaan hidupku belum pernah sedikit pun berubah. Tetapi ada satu hal yang berubah, yaitu cara pandangku. Aku berhenti memusuhi keadaan. Aku belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut masih ada. Kini aku mengerti, perubahan terbesar dalam hidupku bukan terjadi ketika keadaan menjadi lebih mudah. Perubahan itu terjadi ketika aku berhenti menyalahkan hidup, lalu mulai bertanya, pelajaran apa yang sedang Tuhan titipkan di balik semua kesulitan ini? Sejak saat itu, aku sadar, hidup tidak benar-benar memusuhiku. Musuh terbesarku selama ini adalah cara aku memandang kehidupan. Dan ketika cara pandang itu berubah, harapan yang hampir padam perlahan kembali menyala. Dan saat aku berhasil tenang, ide-ide yang brilian pun bermunculan. Dan perlahan hidupku berubah. Perlahan hidupku membaik. Perlahan semuanya, ya, semua masalah itu selesai satu persatu.